Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya menyambut jikalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kita pada hari ini. Boleh angkat tangannya kalau ada. Oh, ada di belakang. Terima kasih untuk kedatangannya dan kami terus mengundang kalau masih di Kota Palembang untuk boleh hadir bersama-sama dengan kami di dalam melayani dan memuji Tuhan setiap hari minggunya. Terima kasih untuk hadirannya dan selamat datang juga untuk Diakon Boyke yang dari Lampung. Terima kasih untuk kedatangannya. Bagaimana kabar Pak? Puji Tuhan, sehat. Mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan melihat dari firman Tuhan dari Mazmur pasal 57 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 57 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku, mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa yang suka menerkam anak-anak manusia, yang giginya laksana tombak dan panah, dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku, ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku, tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Mari kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan oleh karena kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami bersyukur sebagaimana kami ada. Pada hari ini kami boleh bersatu hati untuk boleh berkumpul bersama, baik itu anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja maupun secara live streaming. Biarlah setiap kami Tuhan boleh sungguh-sungguh memandang dan memfokuskan diri hanya kepada Engkau. Karena kami percaya bukan secara kebetulan kami boleh hadir, bukan secara kebetulan kami boleh duduk diam mau memuji dan meninggikan Engkau, tetapi semua oleh karena kemurahan Tuhan untuk boleh menjamah hati kami, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan jemaat Tuhan diberkati melalui setiap pelayanan kami, baik itu WL Singers, pemain musik, operator LCD Sound System, dan hamba-Mu yang menaburkan benih firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang ditaburkan boleh tertanam di hati kami yang paling dalam, dan ada suatu perubahan di dalam hidup kami. Ketika kami keluar dari ruangan ini, ketika kami mengakhiri ibadah kami, ada suatu perubahan boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nanti. Biarlah Engkau berkuasa mengambil alih segalanya, agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami semuanya diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, betapa kita bersyukur dan bersuka cita. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang cinta kasih-Nya tidak pernah berubah setiap hari dalam kehidupan kita. Dia yang menjadi kekuatan dan hanya ada keselamatan di dalam Dia.
Mari saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai, kita mau bersukacita, naikkan syukur kita kepada Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari saat ini kita datang ke hadirat Tuhan. Benar Bapa, kami ingin mengenal-Mu lebih dalam lagi setiap hari dalam kehidupan kami. Karena tidak ada kasih yang melebihi kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh rasa syukur kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu
untuk menjadi penyembah-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihi-Mu, Yesus. Kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Benar Tuhan, kami ada untuk menyembah-Mu. Mari jemaat saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengubahkan setiap hati dan kehidupan kita. Kami mau mengiring seumur hidup kami, Tuhan. Jadikan kami bejana untuk memuliakan nama-Mu. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Katakan bersama-sama. Di jiwaku ketenangan, di batinku ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur kami di kaki-Mu,
ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku penyertaan-Mu untuk Kami mau mengiringmu seumur hidup kami, Tuhan. mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kami datang kepadamu ya Bapa, dalam doa dan permohonan. Biarkanlah setiap kami boleh masuk di dalam rancangan Tuhan yang indah. Setiap kami menyerahkan pikiran, hati, dan perasaan kami sepenuhnya kepada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya harapan kami di dalam kehidupan kami, terutama di masa-masa sukar seperti ini. Kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan pendampingan-Mu Roh Kudus, karena kami tidak sanggup menjalani kehidupan ini seorang diri. Kami lemah, kami tidak berdaya. Biarlah Engkau menjadikan hidup kami menjadi alat-Mu. Ini doa kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan dosa ini. Engkau sembunyikan di bawah kaki salib Kristus. Dan biarlah setiap kebenaran firman yang disampaikan hanya oleh karena Roh Kudus yang bekerja. Sehingga boleh memberkati, meneguhkan, menguatkan, membimbing, mengoreksi, dan menerangi jalan hidup kami. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk diberkati. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya. Hari ini adalah minggu terakhir bulan September dan tema kita masih tetap sama, yaitu berjaga-jaga. Berjaga-jaga dan berdoa. Ya. Sadar, berjaga-jaga, dan berdoa. Kita barusan menyelesaikan kebaktian sekolah minggu kehadiran tertinggi, dan puji Tuhan antusias anggota gereja kita, antusias anak-anak kita mengikuti secara luar biasa. Ya. Kira-kira 10 menit setelah dimulai acara sekolah minggu, sudah sekitar 100 lebih tadi saya mengikuti. Kemudian saya berpindah ke ruang sebelah karena mengajar calon-calon saudara-saudara kita yang akan dibaptis. Ya. Nah, pagi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan yang diambil dari surat Efesus. Ya. 2 minggu yang lalu saya juga berkhotbah di surat yang sama, tetapi dengan tema yang berbeda. Dan hari ini kita akan melihat kembali surat Efesus di dalam tema yang berbeda, di dalam pasal yang berbeda. Ya.
Mari kita membuka surat Efesus kita yang kita ambil dari surat Efesus pasal kelima ayat 15 sampai 17. Surat Efesus pasal yang kelima, ya, ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Saya akan membacakan bunyinya demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul khotbah saya pagi ini adalah waspada. Hari-hari ini adalah jahat. Waspada, hari-hari ini adalah jahat. Saya ingin memberikan gambaran sekilas mengenai surat Efesus ini kepada Bapak Ibu sekalian. Surat Efesus ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu ia dipenjarakan di Roma. Dipenjarakan bukan karena dia menjadi pembunuh, dipenjarakan bukan karena dia menjadi orang yang korupsi, dipenjarakan bukan karena dia penista agama, bukan. Tetapi dipenjarakan oleh karena memberitakan Injil waktu itu. Akhirnya dia ditangkap, dibelenggu, dipenjara di sana. Dan saudara, sudah saya sampaikan bahwasanya dia dibelenggu ditaruh di tempat yang paling dalam dan paling gelap dan menakutkan. Dan itu luar biasa. Maka dari itu Paulus belajar, waktu khotbah saya 2 minggu yang lalu, belajar dari tentara-tentara yang menjaga bahwasanya mereka berpakaian seperti layaknya orang perang, sehingga Paulus menggambarkan waktu kemarin 2 minggu yang lalu saya berkhotbah tentang perlengkapan senjata Allah, yaitu diuraikan secara jelas oleh Paulus. Dan saat ini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus. Di saat Paulus menulis surat ini, ya, kota Efesus adalah kota yang terkenal dengan penyembahan berhala. Bahkan menjadi pusat penyembahan berhala terkenal dunia pada masa zaman itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus melihat kelompok jemaat yang notabene berada di tengah-tengah penyembahan berhala, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kota yang luar biasa, hampir setiap menit, setiap jam, setiap hari dipenuhi dengan orang-orang yang membawa sesembahan, dibawa ke tempat penyembahan berhala itu, dan terkenal di sana dengan patung Dewi Artemis yang menjulang tinggi menjadi sebuah yang mengherankan dunia, menjadi sebuah sejarah yang tercatat bahwa berhala yang cukup besar itu di kota Efesus. Jemaat Efesus sempat dipuji oleh Paulus, tetapi di sisi lain dikritik oleh Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca surat Wahyu atau kitab Wahyu, ya, kita bisa melihat gambaran jemaat Efesus itu luar biasa. Maka dari itu Paulus di sana dia berdoa mengucap syukur. Kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat awal, ya, dia memuji Tuhan, dia mengucap syukur karena melihat jemaat yang luar biasa, ya. Paulus mengucap syukur karena melihat jemaatnya yang begitu luar biasa, imannya bertumbuh, kasihnya bertumbuh, kerinduannya terhadap Tuhan bertumbuh, luar biasa. Dipuji oleh Rasul Paulus. Dan kalau kita mau meringkas, membuat 2 kalimat, ya, 2 kalimat pendek berkenaan dengan surat ini, itu menceritakan bahwa bagaimana manusia berdosa itu ditebus, lalu bagaimana manusia yang sudah ditebus itu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itu kira-kira gambaran 6 pasal surat Efesus.
Jadi surat Efesus itu kalau diringkas dengan 2 kalimat adalah bagaimana orang berdosa ditebus oleh Allah. Dan bagaimana orang berdosa hidup untuk kemuliaan Allah. Pasal 1 sampai dengan pasal yang ketiga, Paulus berbicara di sana. Bagaimana karya penebusan Allah itu terjadi. Bagaimana manusia berdosa dan diselamatkan itu oleh karena kasih karunia semata dan lain sebagainya. Lalu pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6, Paulus menjelaskan bagaimana orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah ditebus dosanya itu hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Hidup sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap orang percaya terhadap dunia yang jahat ini? Bagaimana sikap orang percaya terhadap dunia yang jahat ini? Bagaimana sikap anak-anak Tuhan? Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat yang kelima, dia adalah Tuhan yang telah mengangkat menjadi anak-anaknya. Kalau kita melihat pasal 5 ayat yang ke-8, orang-orang percaya adalah sebagai anak-anak terang. Dan kalau kita melihat pasal 1 ayat yang ke-4, orang-orang percaya adalah orang-orang yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Nah, di situ Tuhan memakai Rasul Paulus mengingatkan dari pasal 4 sampai pasal yang ke-6, bagaimana mereka sebagai anak terang itu mencerminkan hidupnya sebagai orang-orang yang berada di dalam terang Allah, di dalam kehidupan yang dipimpin oleh Allah. Dan di sini ayat yang ke-15 ada kalimat karena itu. Ya. Paulus menjelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa di bawah perikop hidup sebagai anak terang, anak-anak terang adalah karena mereka sebagai orang yang percaya Yesus harus menjadi penurut-penurut Allah. Bagaimana orang-orang yang sebagai orang yang telah ditebus, orang yang sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Allah, sebagai pilihan Allah, hidup di zaman yang sangat susah, di zaman yang penuh dengan kejahatan ini. Yang pertama adalah saya menulis jangan serupa dengan dunia. Paulus tidak hanya mengingatkan kepada jemaat di Efesus jangan serupa dengan dunia, tetapi dia juga mengingatkan jemaat di Roma agar Paulus mengingatkan pada jemaat di Roma agar orang-orang Roma, jemaat Kristen di Roma hidupnya tidak seperti orang dunia. Mengingat orang-orang jemaat di Roma, orang-orang percaya Yesus telah menerima kasih karunia. Maka Paulus minta supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Dan di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus agar mereka tidak serupa dengan dunia. Kalau dunia penuh dengan kegilaan, maka orang-orang percaya harus waras. Kalau dunia penuh dengan kejahatan, kalau dunia penuh dengan kebodohan, kalau dunia penuh dengan kekerasan, orang-orang percaya harus berbeda, tidak seperti orang dunia. Di sini dikontraskan, kalau dunia hidup di dalam kebodohan, maka orang-orang percaya harus arif, harus bijak, harus mempunyai hikmat di dalam mengelola kehidupan, dalam menjalani kehidupan, dalam bertindak, bertutur kata, berbicara, harus berhikmat. Paulus mendorong orang-orang percaya sebagai anak-anak Allah di tengah-tengah dunia yang jahat itu harus menampilkan perilaku yang berubah, yang berbeda. Ayat 1 berbicara sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Saya melihat di sini ada beberapa poin yang ditekankan di sana. Paulus mendorong jemaat, Paulus mendorong saudara dan saya untuk hidup menjadi penurut Allah, bukan pemberontak, bukan melawan, bukan memberontak Allah. Kita hidup penuh kasih, bukan hidup penuh kekejaman dan penuh kebencian. Ini perbedaan yang luar biasa. Dunia sekarang ini, kalau Bapak Ibu membuka mata, melihat layar kaca, melihat berita-berita baik di sosial media maupun di TV-TV, luar biasa kejahatan, luar biasa. Luar biasa kejahatan. Itulah sebabnya ada pepatah, dunia ini gila. Kalau enggak gila enggak ikut makan. Dunia ini udah hancur-hancuran, kalau nggak ikut hancur nggak bisa. Ini luar biasa. Ya. Bagaimana di kota kita, ya, kalau Bapak Ibu pernah mengikuti,
Berapa kali diberitakan di sosial media atau di layar televisi penggerebekan daerah-daerah yang notabene sebagai sarang narkoba. Ngeri. Saya pernah berbincang-bincang kepada ketua BNN yang berada di provinsi ini. Beliau mengatakan, Pak Pendeta, sudah sangat mengerikan. Bukan berbahaya, levelnya sudah stadium tinggi, Pak. Bayangkan Pak Pendeta, di suatu tempat, tidak perlu disebutkan, beliau berkata begini, di suatu tempat, di provinsi kita ini Pak Pendeta, di suatu tempat, ya, anaknya ngomong sama mamanya. Waktu mamanya sama suaminya, sama bapaknya itu sedang menikmati, mengkonsumsi narkoba. Anaknya berkata, Mak, jangan dihabiskan, disisain buat aku. Mungkin Bapak Ibu belum pernah terpikir itu terjadi. Mungkin kita belum pernah berpikir bahwa itu terjadi. Tapi itu nyata. Yang kedua, nelayan-nelayan biasanya dipakai oleh orang-orang yang ingin menjual itu. Ambil dari kota A ke kota B lewat laut. Lalu dibayar, kalau kamu bisa meloloskan ini, kamu mendapat 25 juta. Saya mendengar langsung dari kesaksian beliau. Pak Pendeta, kami kurang alat untuk mendeteksi dan menangkap seperti itu. Bisa banyak yang lolos. Nah kalau dia lolos, maka dia mungkin 1 minggu enggak ke laut mencari ikan. Cukup dengan uang itu. Bisa menguliahkan anaknya katanya. Bisa membangun rumah gedung kalau enggak ditangkap. Nah, begitu saya terpukau mendengar seperti itu. Bahkan banyak anak-anak kecil juga yang terlibat ataupun yang mengkonsumsi karena dunia itu sudah jahat sekali. Belum uang palsu. Belum bisnis yang tidak halal. Dunia luar biasa. Bapak Ibu mungkin sedang dengar hebohnya di layar kaca bahwa pinjaman online itu benar-benar menakutkan. Saya sedang melayani orang baru melalui sosial media, dia akan bunuh diri karena terjerat oleh pinjaman online. Tapi puji Tuhan diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan dia masih hidup sampai sekarang. Saya ingin memberikan gambaran ketika kita duduk di dalam ruangan ini, ketika kita ke kantor, ketika kita pulang, ketika kita beraktivitas sehari-hari, ternyata di lingkungan kita yang mungkin kita tidak menatapnya langsung dengan mata kita, tetapi itu terjadi dunia yang jahat, yang luar biasa. Belum termasuk dunia bisnis, belum termasuk dunia pekerjaan apapun, semuanya serba tidak beres. Bagaimana kekristenan menampilkan di dunia yang seperti itu? Paulus mengingatkan agar tidak serupa dengan dunia ini. Wah, tantangannya berat, memang sangat berat. Tidak gampang tantangannya. Menampilkan kehidupan sebagai anak-anak terang seperti di dalam ayat yang ke-8 dikatakan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu, yang mencirikan kekristenan itu apa? Menolong orang yang kekurangan. Orang lain di luar Kristen pun banyak yang melebihi itu. Berbagi sembako,
Nggak usah bermerek agama Kristen, di luar sana banyak orang yang berbagi sembako. Paulus mengingatkan kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang menyatakan dirinya sebagai anak-anak pilihan Allah sebelum dunia dijadikan, agar mereka kudus dan tak bercacat menjelang hari Tuhan. Oleh karena itu maka Paulus melihat di lingkungannya begitu luar biasanya kejahatan, begitu luar biasanya penyembahan berhala, begitu luar banyak kehidupan orang di dalam dunia gelap. Maka Paulus ingin mengangkat kekristenan yang telah percaya kepada Tuhan itu menjadi pribadi yang bercahaya. Itulah sebabnya ayat sebelumnya disampaikan seperti ini. Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atasmu. Paulus merindukan jemaat-jemaat di sana yang notabene sebagai pendengar firman yang taat, sebagai pendengar firman, sebagai orang yang taat dengan ajaran Paulus. Agar menampilkan diri berbeda dengan lingkungan, menampilkan diri berbeda dengan dunia, apalagi dunia yang sudah sejahat-jahatnya sampai saat ini. Kekristenan mengalami tantangan. Saya kemarin baru diwawancarai majalah Suara Baptis bagaimana perjalanan pelayanan kehidupan saya yang penuh dengan tantangan. Saya bercerita bagaimana pengalaman kehidupan pelayanan saya. Kemungkinan nanti akan dimuat di Suara Baptis. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memiliki label, kita memiliki ciri, kita memiliki identitas yang harus kita tampilkan sebagai orang-orang tebusan Kristus. Ketika orang lain stres menghadapi permasalahan kehidupan, maka orang percaya yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Allah, dia mampu bangkit dan masih bisa tersenyum di tengah-tengah dunia yang kebanyakan orang ingin bunuh diri. Virus corona Tuhan izinkan terjadi. COVID-19 kita hadapi dan menjadi tantangan bagi dunia. Tetapi saya mau bertanya, apakah saudara sampai detik ini sampai nggak bisa makan sama sekali? Hanya karena COVID? Hanya karena ekonomi yang susah? Saya percaya, ketika kita sungguh-sungguh meyakini sebagai anak Tuhan yang selalu bergantung pada Allah, kita akan tetap menjadi anak-anak yang terpelihara. Amin. Kita menjadi anak-anak yang tidak pernah ditinggalkan sendirian bagaikan yatim piatu. Itu konsekuensi Allah yang memiliki kasih, yang melekat dirinya dengan kasih yang kekal. Maka tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Apapun yang menjadi permasalahan dan pergumulan hidup kita, dia selalu hadir. Itulah sebabnya saya lupa pujian NP. Bahwa ketika kita ke lembah, kita ketemu Tuhan ke sana. Ketika kita ke bukit, Tuhan kita ada di sana. Itu luar biasa. Artinya apa? Tuhan selalu hadir. Katakan Tuhan selalu hadir. Katakan Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu menyertai kita. Jangan takut. Tak usah ku takut. Ya kan? Itu adalah Allah menjagamu dan lain sebagainya. Tidak usah dinyanyikan. Jadi yang pertama, bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan ini? Mari kita menampilkan identitas yang berbeda. Yang kedua, ayat yang ke-15, introspeksi diri atau tinjau diri. Ayat yang ke-15. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Di sini dikatakan kita diminta untuk introspeksi diri, untuk melihat. Ibu-ibu, kalau bercermin di depan cermin sebelum berangkat ke gereja, kira-kira berapa menit? Saya mengamati wanita itu cukup lama ya kalau berdandan. Pertama keramas, mandi keramas, habis keramas
Langsung ke gereja atau keringkin dulu rambutnya? Dikeringkan dulu. Mengeringkan rambut itu enggak cukup 1, 2, 3 menit. Bisa 5 menit. Habis ngeringkan rambut apa? Bu ibu yang biasa. Apa? Make up. Ya, make up ya. Make up wajahnya. Mau dibuat alis terserah, mau ditipisin, mau ditebelin, mau pakai bedak terserah. Itu biasanya lama banget. Kenapa pabrik mobil selalu memberikan kaca di depan itu? Yang pelindung sinar matahari itu kalau dibuka begini ada kacanya. Itu ada tujuannya. Tapi biasanya di tempat sopir tidak ada, tapi di samping sopir ada. Betul kan? Tujuannya apa? Supaya istrinya atau pacarnya yang perempuan itu suka ngaca, ngelihat gitu loh. Dan itu lama sekali, dia selalu mengamati dirinya sendiri. Kaca itu sebuah benda mati. Tetapi dia akan menunjukkan identitas siapa yang berdiri di depannya. Kalau mukanya jerawatan, kaca itu akan menampilkan apa? Wajah yang halus atau tetap jerawat? Jerawat. Ya. Makanya ibu-ibu kalau berdandan di depan cermin, hati-hati, pelan-pelan lihat. Mana sih bedak yang enggak halus, yang kurang tebal, yang kurang halus dan lain sebagainya, mana yang tebel. Aduh, alisnya kadang-kadang tebel sebelah, suku. Ya toh, dirombak lagi, dibikin lagi, dirombak lagi. Lama. Saya dengan Pak Tinus beda ya Pak ya. Ambil baju, set, udah jalan, berangkat. Kadang-kadang nggak tahu kalau istrinya Pak Tinus suka lama menunggu nggak Pak kamu? Mungkin nggak juga ya, cepet ya. Saya hanya ingin mengangkat ilustrasi ini kepada sebuah kalimat yang berbunyi, karena itu perhatikanlah. Ya. Perhatikanlah dengan saksama. Kata saksama itu artinya melihat dengan teliti, melihat dengan hati-hati, ya kan? Melihat dengan kejelian, melihat dengan fokus. Itu yang dimau. Siapa yang dilihat? Ya hidupnya, dirinya sendiri dilihat. Penampilan hidupku bukan penampilan lahir, tapi penampilan rohani, batiniah. Seperti pelajaran sekolah minggu. Ya. Daud dipilih bukan karena penampilan lahir, kalah sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya gagah, perkasa. Dia bukan itu, tapi Allah melihat hatinya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pelajaran penting bagi kita. Mari dengan kata-kata kita melihat dengan kecermatan, dengan ketelitian, dengan jujur, dengan tepat, dengan hati-hati, dengan waspada, kita melihat perjalanan kekristenan kita. Perjalanan kerohanian kita, apakah kita menjadi orang ceroboh, orang bebal, atau kita menjadi orang arif, orang bijaksana. Menarik sekali kalimat itu. Ya, mari kita melihat siapa diri kita. Jangan dilihat fisiknya, tapi lihatlah ke kedalaman diri kita seutuhnya. Perhatikanlah dengan saksama, dengan teliti, dengan hati-hati, dengan jeli. Siapa kita? Lalu yang berikutnya yang tidak kalah penting yang Paulus tekankan di sini ayat 16 itu penting sekali. Pergunakanlah waktu yang ada. Kata waktu di sini berbicara tentang kairos. Tidak hanya sekedar berbicara tentang detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Bukan. Tapi berbicara kairos, artinya apa? Artinya adalah kesempatan. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Karena apa? Hari ini adalah jahat. Jadi ketika ada kesempatan, jangan kau sia-siakan. Jangan kau buang kesempatan itu. Ini kesempatan, maju. Seperti dunia bisnis atau dunia perdagangan. Ketika ada momen yang baik,
Maka kamu harus mempergunakan waktumu sebaik-baiknya untuk menjadikan usahamu berhasil dengan baik. Itu. Rebutlah sebanyak-banyaknya waktu itu untukmu agar engkau berhasil. Atau bahasa yang disampaikan dengan kalimat lain, boronglah itu. Kamu borong waktu itu sebanyak-banyaknya. Sampai kamu gak punya waktu yang lain kecuali untuk hal yang baik itu. Jadi kesempatan itu tidak akan datang kedua kali. Kita tidak bisa memutar jarum jam balik. Kesempatan yang sudah lalu akan menjadi sebuah peristiwa yang tercatat oleh sejarah sekalipun tidak ditulis di buku. Panitia ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Rosipina Jakarta mengirim saya link akan diwawancarai pada tanggal 2 berkenaan dengan pengalaman Pak Pendeta selama melayani di Jakarta 8,5 tahun dan pengalaman Pak Pendeta saat menggembalakan di sana. Nanti akan diwawancarai. Saudara, saya hanya mau katakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu akan menjadi sebuah, orang berkata menjadi sebuah kenangan, oke. Orang berkata menjadi sejarah, sekalipun tidak tercatat. Saya pernah berdiskusi dengan tokoh atau orang yang sudah tua di gereja ini, yang sekarang tidak ke gereja. Hanya karena fisik. Beliau tahu persis berkenaan dengan gereja ini. Bagaimana memulainya ingin mendirikan sekolah. Bagaimana modalnya dan lain sebagainya. Kalau saya tidak salah tidak ada, ya kira-kira hanya mungkin 75.000 atau 175, saya lupa. Beliau cerita. Modalnya untuk akhirnya sekolah kita yang menjadi sekolah yang cukup besar sampai menyentuh 1.000 lebih murid kita. Dan itu akan terukir oleh sebuah peristiwa, oleh sebuah sejarah, oleh sebuah tulisan, oleh sebuah cerita. Itu tidak bisa diputar kembali peristiwa lama. Itu tidak bisa kecuali rekamannya, videonya. Tapi masanya sudah berlalu. Hidup kita pun seperti itu. Maka dari itu Paulus berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Kesempatan itu pepatah Cina katanya seperti jambul yang ada di depan. Kalau kita papasan harus segera diambil. Kalau tidak, nggak ada waktu lagi. Kalau Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, itu saatnya. Jangan menghindar dari panggilan. Kalau saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan melalui gereja ini untuk melakukan sesuatu apapun, itu kesempatan. Saya bangga dengan anak-anak pemuda dan anak-anak remaja yang saya boleh kenal. Pendeta Artinus yang mendampingi mereka juga. Ci Heni sebagai penasihat, Ci Emina sebagai penasehat juga, pembimbing mereka. Saya melihat perkembangan, melihat melihat bibit-bibit calon-calon pemimpin. Luar biasa. Dulu waktu saya datang masih kecil-kecil. Enggak tahu apa-apa. Mungkin kalau sekolah minggu masih suka lari-lari. Tapi sekarang bisa diajak diskusi. Bisa diajak dibukakan pikirannya. Dia berpikir yang luar biasa. Luar biasa, cepat sekali perkembangannya. Kalau saya mengajar kelas calon baptisan, saya langsung tunjuk orangnya. Untuk pimpin doa, bisa. Anak-anak SMP, baru masuk SMA. Saya melihat, wah ini ada benih-benih yang luar biasa. Ini ada calon-calon pemimpin yang luar biasa ini. Kita terus doakan generasi muda kita, amin. Anak-anak kita yang akan meneruskan pelayanan ini. Dan mereka saya motivasi, pakai kesempatan yang ada, belajar sebaik-baiknya, ikuti kelas sebaik-baiknya. Agar Anda mendapatkan berkat melalui pelayanan. Datang ke gereja, datanglah. Manfaatkan waktu yang hanya sesingkat ini. Khotbah mungkin tidak terlalu lama. Apa yang saudara dapat dari pelayanan dan dari ibadah minggu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Raih sebaik-baiknya. Borong waktu itu. Agar menjadi milik saudara keuntungan itu. Ibarat pembisnis. Dulu ingat orang memborong masker.
Orang memborong hand sanitizer, betul nggak? Orang memborong minuman, apa tuh namanya? Iya, beruang ya. Oh itu, waduh sampai kita nyari-nyari susah. Katanya apa? Ini buat imun, kemudian ada yang yang dari orange itu yang pakai botol kaca kecil. Nah, UC. Wow, sampai nyari kemana-mana nggak dapat katanya itu. Heboh sekali. Saya percaya bahwa mereka sedang mencari kesempatan. Wah ini langka, ini perlu untuk imun. Harus kita borong, kita sebanyak-banyak. Yang punya duit, yang nggak punya duit ya gigit jari. Tapi saya mau kasih tahu, itulah yang sebenarnya harus kita manfaatkan untuk hal-hal positif. Ketika ada kesempatan, ketika diberi kesempatan, jangan kita mengabaikan kesempatan itu. Ketika saudara berada di kantor, dipercaya untuk duduk di kantor, ukir sejarah, manfaatkan kesempatan untuk memberi yang terbaik, yang mencerminkan anak-anak terang di dalam kantor itu. Kalau saudara dikasih jabatan, anak-anak sekolah manfaatkan masa-masamu untuk belajar sebaik-baiknya. Jangan terlalu banyak main game. Iya kan? Anak-anak kita lebih banyak main game daripada belajar sekolah. Hasilnya pasti tidak memuaskan. Nilainya pasti rendah dibanding orang yang tekun. Maka dari itu, mari kita rebut waktu itu. Mari kita pergunakan waktu, karena hari-hari ini adalah jahat terakhir. Bagaimana kita menampilkan kehidupan sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang yang telah diselamatkan. Yang terakhir adalah berusaha setiap waktu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 17. Mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana cara mengerti kehendak Tuhan? Bagaimana saya bisa mengerti isi hati istri saya dan istri saya mengerti isi hati saya? Kalau saya menjaga jarak, kalau saya nggak pernah ketemu, kalau saya terlalu menghindar, kalau dia selalu menghindar, kalau kita masing-masing menjaga jarak dan nggak pernah komunikasi, bisa kita mengerti isi hati ataupun keinginannya? Wong kita dekat pun kadang-kadang kita nggak ngerti isi hati orang. Itulah sebabnya bagaimana mengerti isi hati Tuhan. Saudara, tidak ada lain. Ini sumbernya. Alkitab adalah sumber satu-satunya yang dapat menjadi sarana kita untuk kita dapat mengerti isi hati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, Alkitab adalah sarana untuk kita bisa mengerti dan mendengar suara Tuhan. Lah kalau orang nggak pernah buka Alkitab, kalau orang nggak pernah membaca Alkitab, mau mendengarkan Tuhan dari mana? Mau mendengar Tuhan dari mana? Mau mengerti isi hati Tuhan dari mana? Mau nggak pernah bersentuhan? Ketika hamba Tuhan berkata kembali kepada firman, back to the Bible, itu baru kita paham. Suara hati akan berbicara juga ketika Roh Kudus membimbing kita. Maka dari itu, bagaimana caranya kita? Usahakanlah, kalimat usahakanlah itu tidak santai. Kalimat usahakanlah di dalam ayat yang ke-17 ini bukan santai-santai duduk diam, enak-enak, enggak. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Manusia kadang memaksakan kehendaknya sendiri. Minta Tuhan menandatangani keinginannya. Enak saja. Seperti tadi ilustrasi saya yang sering saya sampaikan kepada anak-anak. Kadang-kadang permintaan orang percaya itu tidak tahu apa yang dia minta. Ketika dikabulkan belum tentu itu berefek baik, bertujuan baik untuk hidupnya. Maka kadang Tuhan gak jawab, kadang Tuhan tunda, kadang Tuhan katakan tunggu dulu ataupun tidak. Jawaban itu. Karena akan merugikan. Coba anaknya Pak Paulus Bumantoro yang usia berapa itu, Timothy itu. Dia nangis-nangis minta pisau, dikasih gak? Nangis-nangis minta pisau, gak mungkin dikasih.
sama orang tuanya. Apakah orang tua kalau tidak mengasihi tidak sayang anak? Apakah orang tua kalau tidak mengabulkan permintaan anak tidak sayang anak? Bukan begitu. Justru kalau aku kabulkan, maka anakku akan terluka tangannya, terluka tubuhnya karena pisau yang tajam itu. Bukankah kita kalau meminta kepada Tuhan, karena kita tidak mengerti isi hatinya, kita meminta, kita berdoa, dan jawaban tidak ada, belum ada, kita marah, kita ngambek. Udah setia memberikan persembahan, udah setia datang ke gereja, doanya juga nggak dijawab kok. Males melayani, biar aja yang lain. Saudara, berapa banyak kita kecewa dengan Tuhan? Berapa banyak kita menghindar, berapa banyak kita tidak memanfaatkan kairos itu. Berapa banyak kita dalam hidup ini. Sehingga kita tidak dapat menampilkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Berjuang terus, temukan terus suara Tuhan melalui firman-Nya. Dengarkan terus bisikan firman Tuhan itu. Firman-Nya akan membimbing saudara dan saya membuat keputusan-keputusan yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya. Firman-Nya akan mengajar kita untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang harus kita kerjakan, dan mana yang tidak baik, mana yang harus kita hindari. 3 poin saudara ingat dan mari kita ingat. Bagaimana sikap kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kejahatan ini. Tampilkan kehidupan kita sebagai anak Tuhan, anak terang, jangan serupa dengan dunia. Mari terus kita lihat introspeksi diri, siapa kita, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, apakah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, mencontoh Tuhan Yesus. Dan berusahalah mengerti kehendak Allah. Kelola waktu, karena waktu juga anugerah. Ketika kita kehilangan waktu habis, dan kita tidak dapat menyelesaikan itu, sehingga kerugian besar terjadi. Pergunakan kesempatan yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kesempatan Tuhan berikan dan tidak akan kembali lagi. Maka dari itu rebutlah. Kita hidupi, kita jalani. Ketika Dia masih memberikan kita kesempatan, maka mari kita melayani dengan sebaik-baiknya. Bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian untuk mengantarkan firman Tuhan ini. Saudara, jangan pernah meragukan cinta kasih Tuhan, sekalipun dunia ini penuh dengan kejahatan, Dia tetap menyertai kita. Hidup ini adalah kesempatan bagi kita. Mari kita jalani dengan penuh kasih. Kita jalani dengan penuh sukacita, kita jalani dengan tanggung jawab, agar kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Kita melayani dengan sebaik-baiknya. Jika saudara punya panggilan Tuhan, yang mungkin akhir-akhir ini lemah, mundur, tidak mau melayani lagi, bangkitlah, karena saudara akan mengukir sejarah, bahwa saudara pernah menjadikan saudara sebagai anak Tuhan yang setia. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan waktu untuk kita kelola dalam pelayanan yang baik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi barang. Hidup ini adalah kesempatan. Dalam sikap doa kita nyanyikan, saudara. Mari kita melayani Tuhan. Mari kita mempergunakan waktu sebaik-baiknya untuk Dia. Selagi kita masih bernapas, selagi kita masih bisa jalan, selagi kita masih bisa pelayanan, mari kita melayani. Terlebih anak-anak muda, kesempatan saudara yang terbaik. Katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
depan didoakan. Ini kesempatan, ini waktu bagi setiap saudara. Silakan saudara-saudara yang mau dibaptiskan, saudara boleh mengambil saat waktu teduh pujian ini. Boleh maju ke depan dan saya akan berdoa buat saudara. Rapnya kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Mana yang mau dibaptiskan? Silakan maju ke depan. Ya. Sambil menyanyi saudara menyatakan imanmu. Silakan berbaris di sini. Jangan berdempetan. Saudara bisa menjaga kerenggangan saudara. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau yang telah maju ke depan sesuai dengan iman kepercayaanmu, engkau telah mengambil sebuah keputusan yang bulat untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Di depan sidang jemaat ini saya akan mendoakan saudara untuk terus tekun di dalam belajar dan belajar firman Tuhan sampai kepada Anda nanti dibaptiskan dan hidup untuk hormat kemuliaan Tuhan. Saya berdoa untuk saudara sekalian. Bapa kami dalam surga, anak-anak-Mu yang telah mengikuti kelas mempersiapan pembaptisan. Sesuai dengan iman, kepercayaan mereka, mereka mengambil sebuah keputusan untuk ikut Yesus. Untuk belajar, untuk mendalami kebenaran firman-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu, untuk boleh menjadi alat-Mu. Hari ini hamba-Mu meneguhkan iman mereka. Berkati dan berikan waktu agar mereka tidak kehilangan kesempatan untuk belajar lebih dalam, belajar lebih sungguh-sungguh. Sehingga mereka akan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan yang boleh melayani-Mu nantinya dengan kuasa Tuhan. Hamba-Mu memberkati, hamba-Mu meneguhkan imannya. Biarlah mereka termotivasi melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui doa ini. Sehingga mereka kuat teguh dan menjadi berkat bagi rekan-rekannya, mengajak teman-temannya ikut Tuhan Yesus. Karena hanya Yesus satu-satunya Tuhan dan hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami memberkati anak-anak-Mu ini untuk terus tekun di dalam pelajaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk. Dan Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan mendengarkan warta gereja kita. Dipersilahkan untuk yang bertugas boleh menyampaikan, membacakan warta gereja. Warta Gereja, Minggu 23 Oktober 2021. 26. Ibadah di Kesedihan Jemaat informasikan bahwa kegiatan peribadatan untuk tanggal 3 Oktober 2021 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pukul 9 WIB, kapasitas dengan 120 orang, tetap menjaga protokol kesehatan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus Telam Banua MTH. Bagi seluruh sidang jemaat, dapat mengikuti layanan ibadah minggu online melalui akun channel YouTube dan Facebook GBI Palembang secara live streaming dan dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak, Ibu, Saudara-saudari tonton. Bagi sidang jemaat dan simpatisan yang mau mencetak kartu vaksin, dapat mengirimkan link SMS yang diterima pada saat vaksin
kepada Ibu Angel TU Gereja Baptis Indonesia Palembang dengan nomor 0857 8369 2519. Jika bermasalah hanya menerima link SMS 1 kali, dapat dibantu oleh Ibu Angel dengan cara mengakses ke website Peduli Lindungi. Kartu vaksin ini dapat berguna untuk pengurusan dokumen seperti SIM, perjalanan, kunjungan ke mal, dan dokumen lainnya dengan biaya cetak Rp15.000 per kartu vaksin. Mari kaum remaja dan pemuda Gereja Baptis Indonesia Palembang hadir dalam persekutuan ucapan syukur HUT PRBI yang ke-33 pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 di gereja dan channel YouTube GBIP pukul 17.30 WIB dengan pembicara Pastor Joshua Joni Chandra dan tema Aku Percaya Padamu. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan dapat diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa hingga Sabtu pukul 8 sampai 16 WIB. Persembahan dan persepuluhan juga dapat ditransfer ke rekening gereja dengan rekening Bank BCA nomor 85509 9670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono STHMA atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Persembahan khusus COVID-19, Bapak Ibu yang terpanggil untuk mendukung pelayanan gereja, khususnya setiap sidang jemaat Gereja Baptis yang terpapar COVID-19, dapat memberikan bantuan persembahan khusus melalui rekening BCA 8555099 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono STH dan Lorencia Agnes. Contoh penulisan donasi, apabila memberikan 10.000 maka Bapak Ibu dapat menulis nominalnya dengan kode akhir Rp19 menjadi 10.019, 50.000 menjadi 50.019 dan seterusnya. Himbauan kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, mencuci tangan, memakai masker, baiknya double masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat setiap hari akan dilakukan pada pukul 21 WIB. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share di WA Group setiap gereja. Pendeta Immanuel Ragiono dan sidang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada setiap anggota gereja yang berulang tahun pada minggu ini. Tanggal 26 September Ibu Ruth Angelin, 27 September Bapak Immanuel Hendra Tandobala, tanggal 29 September Saudari Yunike Karina Andriani, tanggal 30 September Ibu Lydia Eungimlian, 1 Oktober Ibu Teresia Emi, 1 Oktober ada juga Saudara Hans Victor William, tanggal 2 Oktober Bapak Titus Suleman dan Ibu Ruth Emina, tanggal 2 Oktober Saudara Yunike Nadia Caroline. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah warta gereja yang sudah disampaikan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa syafaat. Kita berdoa, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati kegiatan sekolah minggu berbakti, sekolah minggu kehadiran tertinggi, dan juga ibadah secara langsung dan live streaming pagi ini. Kami bersyukur karena Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk gereja kami, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati terutama jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang sedang berulang tahun, yang tadi baru dibacakan
namanya satu persatu. Kami mendoakan mereka, kiranya mereka diberikan kesehatan, umur panjang, dan diberikan kesetiaan kepadamu untuk terus menjalani kehidupan dengan ucapan syukur, dengan bersandar, berserah kepada Tuhan. Dan mereka boleh dipimpin setiap aktivitas, setiap kegiatan baik yang mereka lakukan secara pribadi maupun di tempat-tempat lain secara berkelompok dengan rekan-rekannya. Kami berdoa kepadamu Bapa, kiranya Tuhan juga akan terus memberkati jemaat Tuhan yang hari ini kurang sehat. Kami teringat untuk Ibu Uli yang kurang sehat. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Susanto Halim pasca operasi kemarin. Kami juga berdoa untuk Bapak Aro yang kemarin sempat sakit, kiranya juga Tuhan menolong, dan jemaat yang lain mungkin tidak disebutkan satu persatu namanya. Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan agar mereka juga boleh ditolong, diberkati, disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang setia memberikan persembahan syukur dan mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Biarlah mereka terus setiap kegiatan, setiap usaha diberkati secara berkelimpahan. Terutama bagi jemaat yang punya kerinduan khusus untuk melayani dan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Biarlah mereka juga diberkati Tuhan secara berkelimpahan, dicukupkan dan diberkati secara ekonomi. Bapa, bangsa negara ini adalah anugerah dari Tuhan yang kami boleh punya. Kami boleh menghidupi, kami boleh ada, kami boleh mentaati peraturan-peraturan pemerintah seperti protokol kesehatan dan juga peraturan yang lain sebagai bukti kami juga mentaati kebenaran firman-Mu. Kami mendoakan pemerintah pusat sampai daerah dan di pedesaan Tuhan berkati di dalam pendistribusian vaksin untuk penyuntikan bagi seluruh rakyat Indonesia boleh terlaksana, dan khususnya COVID-19 boleh direda, boleh dihilangkan, ditiadakan, dihapuskan oleh Tuhan itu sendiri. Karena kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelesaikan pergumulan ini. Tetapi jika Tuhan terus memberikan ini terjadi, artinya Tuhan punya rencana lain yang kami tahu rencana Tuhan selalu baik bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke rumah masing-masing, dan akan memberikan persembahan maupun persepuluhan hari ini. Biarlah juga Tuhan memberkati dan menolong kami. Saudara, arahkanlah pikiranmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkanmu, yang telah memberkatimu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, bimbingan, tuntunan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Karyamu yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Terima kasih yang terindah dan terbaik dalam hidupku. Terima kasih buat cintamu yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku, yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku, yang tak pernah berhenti di sepanjang hidupku. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengambil saat teduh. Kiranya semuanya diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, silahkan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dan biarlah
Pak Gembala dan juga Pak tim pastoral berdiri di depan pintu terlebih dahulu. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan tempat ini, boleh menyapa dan memberi salam. Ya.